Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hukum acara perdata Indonesia dengan materi putusan dan penetapan sementara. Perkenalkan, nama saya Siti Purwandini, NIM 626, dan rekan-rekan saya. Dengan saya Putri Nabila Aina Ulfa dengan NIM 482. Dengan saya Zalfa Latifatul Arifah NIM 500. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan latar belakang. Yang pertama ada dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, latar belakang pentingnya materi ada dalam proses persidangan perdata, sering terjadi situasi yang memerlukan pengaturan segera sebelum putusan akhir dijatuhkan. Yang kedua, diperlukan mekanisme hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak selama proses persidangan berlangsung. Yang terakhir, ada putusan dan penetapan sementara menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Ada juga relevansi dalam praktik hukum. Yang pertama ada instrumen penting bagi hakim dalam mengelola jalannya persidangan. Yang kedua, perlindungan hukum preventif bagi para pihak yang berperkara. Yang terakhir, bagian integral dari sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan. Yang selanjutnya ada klasifikasi putusan sementara. Yang pertama ada putusan preparator atau persiapan. Didefinisikan dengan putusan yang bertujuan mempersiapkan atau memperlancar jalannya persidangan. Yang kedua ada putusan interlokutor antara didefinisikan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sebelum menjatuhkan putusan akhir bentuk-bentuknya. Yang ketiga ada putusan provisionil atau sementara mendesak, didefinisikan dengan putusan yang memberikan ketetapan sementara untuk kepentingan mendesak para pihak. Yang selanjutnya di sini ada pengertian dan konsep dasar putusan sementara. Definisi komprehensif putusan sementara adalah keputusan hakim yang dijatuhkan dalam rangka pemeriksaan perkara pokok yang bersifat tidak final dan bertujuan untuk mengatur, melindungi, atau memfasilitasi jalannya persidangan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Di sini ada karakteristik fundamental. Yang pertama ada sifat sementara atau temporer, yaitu berlaku selama proses persidangan, dapat diubah, dicabut, atau diperbaiki oleh hakim, berakhir dengan dijatuhkannya putusan akhir. Yang selanjutnya, tidak mengakhiri perkara, tidak memutus pokok sengketa, persidangan tetap berlanjut setelah putusan sementara dijatuhkan, merupakan bagian dari proses pemeriksaan. Filosofi hukum, putusan sementara didasarkan pada prinsip mempertahankan keseimbangan kepentingan atau balancing of interest dan mencegah terjadinya irreparable harm atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu adanya landasan hukum dan regulasi putusan sementara. Terdapat dalam HIR pasal 180 putusan sementara untuk kelancaran pemeriksaan atau cegah kerugian besar. Lalu ada RBG pasal 191 yang berisi tentang ketentuan serupa HIR 180 berlaku di luar Jawa Madura. Lalu ada UU nomor 48 garing 2009 pasal 50 berisi tentang mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan pelengkap atau Perma nomor 1 garing 2019, Sema nomor 1 garing 2017, dan jurisprudensi penting dalam putusan MA nomor 1234 K garing PDT garing 2018 untuk memperkuat landasan hukum ini. Selanjutnya yaitu penetapan sementara, konsep dan karakteristik. Penetapan sementara adalah ketetapan hakim yang bersifat administratif, mengatur prosedur dan teknis persidangan,
Hal ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses peradilan. Sifatnya yaitu untuk memutus atau menetapkan substansial, mengatur administratif atau prosedural. Lalu dampaknya yaitu mempengaruhi hak dan kewajiban, lalu mengatur jalannya persidangan. Lalu ada lingkup, yaitu berkaitan pada pokok perkara dan berkaitan teknis persidangan. Lalu contohnya ada seperti naskah sementara, sita jaminan. Terus ada penundaan sidang, pemanggilan saksi. Karakteristik penetapan sementara, yaitu terdapat 4, yaitu non-substansial, yang berisi tentang tidak menyentuh pokok sengketa, melainkan hanya mengatur aspek prosedural dan teknis persidangan. Selanjutnya ada tidak final, yang bersifat sementara dan dapat diubah, diperbaiki, dan dicabut oleh hakim seiring perkembangan proses. Lalu yang keempat ada administratif, yaitu fokus utama pada pengelolaan dan kelancaran jalannya persidangan, bukan pada substansi perkara. Lalu yang terakhir, ada pelaksanaan segera, yaitu berlaku efektif sejak ditetapkan untuk menjamin efisiensi dan ketertiban proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya ada fungsi dan tujuan komprehensif. Yang pertama ada fungsi putusan sementara. Yang pertama fungsi protektif atau perlindungan. Yang pertama melindungi aset atau mencegah pengalihan atau perusakan harta yang menjadi objek sengketa. Yang kedua melindungi hak adalah menjamin hak-hak para pihak tidak dirugikan dalam proses persidangan. Yang ketiga, melindungi kepentingan anak. Dalam kasus perceraian, menjamin kesejahteraan anak. Yang kedua, ada fungsi regulatif atau pengaturan. Yang pertama, mengatur jalannya persidangan, memastikan proses berjalan tertib dan lancar. Yang kedua, mengatur perilaku para pihak, mencegah tindakan yang dapat merugikan proses peradilan. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan kewajiban, menetapkan kewajiban sementara yang harus dipenuhi. Yang ketiga, fungsi fasilitatif atau memfasilitasi. Yang pertama, memudahkan pembuktian adalah memerintahkan pengumpulan atau penyediaan alat bukti. Yang kedua, memfasilitasi akses, memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh informasi. Sebentar. Put, kamu ngebut. Aduh, itu kok double suara nih. Gak iso. Dari alat. Nah, bentar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hukum acara perdata Indonesia dengan materi putusan dan penetapan sementara. Perkenalkan, nama saya Siti Purwandini, NIM 626. Dengan saya Putri Nabila Ulfa dengan NIM 482. Dengan saya Zalfa Latifatul Arifah dengan NIM 500. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan latar belakang. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, latar belakang pentingnya materi. Yang pertama ada dalam proses persidangan perdata. Sering terjadi situasi yang memerlukan pengaturan segera sebelum keputusan akhir dijatuhkan. Yang kedua ada diperlukannya mekanisme hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak selama proses persidangan berlangsung. Yang terakhir yaitu putusan dan penetapan sementara menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya ada relevansi dalam praktik hukum, yaitu instrumen penting bagi hakim dalam mengelola jalannya persidangan. Yang kedua, perlindungan hukum preventif bagi para pihak yang berperkara. Yang terakhir,
bagian integral dari sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan. Di sini juga ada klasifikasi putusan sementara. Ada 3. Yang pertama yaitu putusan preparatoire atau persiapan. Didefinisikan dengan putusan yang bertujuan mempersiapkan atau memperlancar jalannya pemeriksaan perkara. Yang kedua ada putusan interlokutor atau antara. Didefinisikan dengan putusan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sebelum menjatuhkan putusan akhir. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada putusan provisional atau sementara mendesak. Didefinisikan dengan keputusan yang memberikan ketetapan sementara untuk kepentingan mendesak para pihak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar putusan sementara. Definisi komprehensif putusan sementara adalah keputusan hakim yang dijatuhkan dalam rangka pemeriksaan perkara pokok yang bersifat tidak final dan bertujuan untuk mengatur, melindungi, atau memfasilitasi jalannya persidangan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Ada karakteristik fundamentalnya juga, yaitu sifat sementara atau temporer, berlaku selama proses persidangan, dapat diubah, dicabut, atau diperbaiki oleh hakim, berakhir dengan dijatuhkannya putusan akhir. Ada juga tidak mengakhiri perkara, tidak memutus pokok sengketa, persidangan tetap berjalan setelah putusan sementara dijatuhkan, merupakan bagian dari proses pemeriksaan. Filosofi hukum, putusan sementara didasarkan pada prinsip mempertahankan keseimbangan kepentingan atau balancing of interest dan mencegah terjadinya irreparable harm atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu landasan hukum dan regulasi putusan sementara. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama ada HIR pasal 180. Putusan sementara untuk kelancaran pemeriksaan atau cegah kerugian besar. RBG pasal 191 yaitu untuk ketentuan serupa HIR 180 berlaku di luar Jawa Madura. Terakhir ada UU nomor 48/2019 pasal 50 yaitu untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan pelengkapnya yaitu terdapat Perma nomor 1/2019, SEMA nomor 1/2017, dan jurisprudensi penting dalam putusan MA nomor 1234 K/PDT/2018 untuk memperkuat landasan hukum ini. Selanjutnya yaitu penetapan sementara, konsep dan karakteristik. Penetapan sementara adalah ketetapan hakim yang bersifat administratif, mengatur prosedur atau teknis persidangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses peradilan. Yang pertama ada sifat, yaitu untuk memutus atau menetapkan substansial. Selanjutnya untuk mengatur administratif atau prosedural. Dampaknya yaitu mempengaruhi hak dan kewajiban, lalu mengatur jalannya persidangan. Lalu selanjutnya ada lingkup, yaitu berkaitan pokok perkara. Hal ini berkaitan dengan teknis persidangan. Lalu contohnya ada nafkah sementara, sita jaminan. Lalu ada penundaan sidang dan pemanggilan saksi. Karakteristik penetapan sementara. Hal ini ada 4, yaitu yang pertama non-substansial, tidak menyentuh pokok sengketa, melainkan hanya mengatur aspek prosedural atau teknis persidangan. Yang kedua tidak final, yaitu bersifat sementara dan dapat diubah, diperbaiki, atau dicabut oleh hakim seiring perkembangan proses. Yang kedua ada administratif, yaitu fokus utama pada pengelolaan dan kelancaran jalannya persidangan, bukan pada substansi perkara. Lalu yang terakhir ada pelaksanaan segera,
yaitu berlaku efektif sejak ditetapkan untuk menjamin efisiensi dan ketertiban proses peradilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan komprehensif. Fungsi putusan sementara. Yang pertama ada protektif atau perlindungan. Yang pertama melindungi aset, mencegah pengalihan atau perusakan harta yang menjadi objek sengketa. Yang kedua melindungi hak, menjamin hak-hak para pihak tidak dirugikan selama proses persidangan. Yang ketiga melindungi kepentingan anak. Dalam kasus perceraian, menjamin kesejahteraan anak. Yang kedua ada fungsi regulatif atau pengaturan. Yang pertama mengatur jalannya persidangan, memastikan proses berjalan tertib dan lancar. Yang kedua, mengatur perilaku para pihak, mencegah tindakan yang dapat merugikan proses peradilan. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan kewajiban, menetapkan kewajiban sementara yang harus dipenuhi. Yang ketiga, ada fungsi fasilitatif atau memfasilitasi. Yang pertama, memudahkan pembuktian, memerintahkan pengumpulan atau penyediaan alat bukti. Yang kedua, memfasilitasi akses, memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi, mengatur komunikasi antar para pihak. Tujuan strategisnya yang pertama, mencegah kerugian tidak dapat dipulihkan atau irreparable harm. Yang pertama, kerugian finansial yang besar, kerusakan reputasi yang permanen, dan hilangnya kesempatan bisnis. Yang kedua, menjamin efektivitas putusan akhir dengan memastikan objek sengketa masih ada saat putusan akhir, mencegah frustasi tujuan gugatan, dan menjamin dapat dieksekusinya putusan akhir. Yang ketiga, mewujudkan peradilan yang cepat dan adil, dengan menghindari pendanaan yang tidak perlu, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, dan memastikan proses yang efisien. Selanjutnya ada studi kasus dan analisis praktisnya. Kasus yang pertama, sengketa perceraian dan nafkah sementara. Fakta kasusnya, suami A menggugat cerai istri B, istri tidak bekerja, menggugat balik dengan meminta nafkah, ada 2 anak yang masih sekolah, dan proses persidangan diperkirakan 6-8 bulan. Putusan sementara yang dijatuhkan adalah yang pertama, menetapkan nafkah sementara sebesar 3 juta per bulan untuk istri, biaya sekolah anak 2 juta per bulan, dan suami tetap bertanggung jawab atas biaya rumah tangga. Untuk pertimbangan hakimnya adalah istri dan anak memerlukan biaya hidup selama proses persidangan, suami memiliki kemampuan finansial atau gajinya sebesar 15 juta per bulan, dan mencegah penderitaan istri dan anak selama proses hukum. Analisis yuridisnya adalah sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Perkawinan tentang kewajiban suami, memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan, dan bersifat sementara sampai putusan akhir. Kasus yang kedua adalah sita jaminan dalam perkara utang piutang. Fakta kasusnya adalah PT X menggugat PT Y atas utang sebesar 10 miliar. PT Y terindikasi akan mengalihkan aset untuk menghindari pembayaran, dan aset PT Y berupa tanah dan bangunan senilai 15 miliar. Putusan sementaranya adalah yang pertama menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan PT Y, yang kedua melarang PT Y mengalihkan atau membebani aset tersebut, yang ketiga menunjuk jurusita untuk mengawasi pelaksana. Dasar pertimbangannya adalah ada indikasi itikat buruk debitor, nilai aset cukup untuk menjamin hutang, dan mencegah frustasi tujuan gugatan. Dampak hukumnya adalah PT Y tidak dapat mengalihkan aset yang disita, terjaminnya pelaksana putusan akhir jika gugatan dikabulkan, dan memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Kasus yang ketiga mengenai pengelolaan sementara harta warisan. Situasinya adalah pewaris meninggalkan harta berupa perusahaan, dan ahli waris bersengketa tentang pembagian warisan, serta perusahaan memerlukan pengelolaan agar tidak bangkrut. Penetapan sementaranya adalah yang pertama menunjuk kurator profesional untuk pengelolaan perusahaan, yang kedua menetapkan kewenangan dan batasan kurator, yang ketiga mengatur pelaporan berkala kepada pengadilan, dan hasilnya dalam putusan ini adalah perusahaan tetap beroperasi dan menguntungkan, nilai harta warisan terjaga, dan dapat fokus pada penyitaan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme pengajuan. Tahap pengajuan putusan sementara. Yang pertama ada fase permohonan, yaitu inisiatif pengajuan dapat diajukan oleh salah satu pihak atau atas permintaan dapat dijatuhkan ex officio oleh hakim atau karena jabatan, diajukan dalam bentuk permohonan tertulis atau lisan di persidangan. Persyaratan formil, yaitu permohonan harus jelas dan spesifik, mencantumkan alasan yang mendesak atau urgensi, yang selanjutnya disertai dengan alat bukti pendukung, dan menjelaskan kerugian yang akan timbul jika tidak dikabulkan. Yang kedua ada fase pemeriksaan pendahuluan. Hakim menilai urgensi permohonan, mendengar tanggapan pihak lawan, mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Persyaratan material yang harus dipenuhi, urgensi atau kepentingan yang mendesak tidak dapat ditunda sampai keputusan akhir. Fumus boni juris atau dasar hukum yang kuat, ada indikasi kuat akan dimenangkan. Periculum in mora atau bahaya kerugian, ada resiko kerugian jika tidak segera diputus. Yang selanjutnya ada fase putusan, yaitu musyawarah hakim, mempertimbangkan semua aspek hukum dan fakta. Penjatuhan putusan dapat dijatuhkan dalam sidang atau luar sidang. Yang selanjutnya ada pengumuman dibacakan dalam sidang terbuka. Ada juga mekanisme khusus yang ada 3, yaitu yang pertama putusan tanpa mendengar pihak lawan atau ex parte, yaitu dalam keadaan sangat mendesak. Yang kedua putusan dengan jaminan, yaitu pihak permohon dapat diminta memberikan jaminan. Yang terakhir yaitu putusan bersyarat, yaitu pelaksanaan dikaitkan dengan pemenuhan syarat tertentu. Yang selanjutnya ada pelaksanaan dan akibat hukum. Mekanisme pelaksanaan. Yang pertama ada pelaksanaan segera atau with forbear beforehand. Yang pertama prinsip putusan sementara dapat dilaksanakan meskipun belum berkekuatan hukum tetap. Dasarnya ada sifat mendesak dan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Pengecualian jika hakim menetapkan lain atau ada hal-hal khusus. Yang kedua ada pihak yang melaksanakan, panitera atau jurusita sebagai pelaksana utama, bantuan kepolisian jika diperlukan untuk menjamin pelaksanaan. Pihak ketiga dalam hal tertentu dapat melibatkan pihak profesional. Yang ketiga biaya pelaksanaan ditanggung oleh pihak yang memohon, dapat diminta di muka atau force course. Yang terakhir adalah termasuk biaya jurusita, transportasi, dan administrasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu akibat hukum dan masa berlaku putusan sementara. Di sini ada 5. Yang pertama terhadap para pihak, yaitu wajib mematuhi, tidak melanggar putusan dan berhak mengajukan keberatan sah. Yang kedua terhadap pihak ketiga, yaitu perlu diberitahu, wajib menghormati putusan, serta dilindungi jika beritikat baik. Yang ketiga yaitu sanksi pelanggaran, yaitu dapat dikenakan sanksi perdata atau ganti rugi, administratif, atau pidana. Lalu yang keempat, ada masa berlaku, yaitu berlaku hingga putusan akhir dijatuhkan dan dapat diperpanjang jika perlu. Lalu yang terakhir yaitu berakhirnya dengan putusan akhir, pencabutan putusan atau perdamaian para pihak. Selanjutnya yaitu evaluasi, tantangan, dan kesimpulan. Evaluasi sistem saat ini. Di sini ada kelebihan. Yang pertama yaitu
fleksibilitas tinggi, yang mana hakim memiliki direksi luas dan menjatuhkan putusan sementara. Yang kedua, perlindungan efektif, yaitu berhasil melindungi kepentingan para pihak selama persidangan. Yang ketiga ada efisiensi proses, yaitu mencegah penundaan dan mempercepat penyelesaian perkara. Lalu yang terakhir ada keadilan substantif, yaitu mewujudkan keadilan yang nyata, bukan hanya prosedural. Selanjutnya itu kelemahan dan tantangannya. Yang pertama ada ketidakseragaman, yang mana terdapat perbedaan interpretasi atau hakim dan pengadilan. Yang kedua, kurangnya pedoman, yang mana belum ada standar yang jelas untuk setiap jenis kasus. Yang ketiga, ada potensi penyalahgunaan, yang mana dapat digunakan untuk tujuan yang tidak tepat. Lalu terakhir ada beban administratif, yang mana hal ini menambah kompleksitas administrasi pengadilan. Lalu terakhir ada rekomendasi perbaikan. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada standarisasi kriteria, yaitu untuk menyusun pedoman yang lebih detail dan spesifik. Lalu yang kedua ada pelatihan hakim, yang mana dapat meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani putusan sementara. Lalu selanjutnya ada sistem monitoring, yang mana hal ini dapat mengembangkan sistem pemantauan pelaksanaan. Lalu yang terakhir ada digitalisasi proses, yang mana hal ini dapat dimanfaatkan melalui teknologi untuk efisiensi. Selanjutnya kesimpulan utama, penting instrumen hukum, putusan dan sementara adalah instrumen hukum vital menjembatani perlindungan hak dan efisiensi peradilan. Yang kedua, implementasi efektif membutuhkan pemahaman mendalam, kehati-hatian, dan keseimbangan proporsionalitas antar semua pihak. Dampak positifnya meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepastian hukum, serta mewujudkan peradilan cepat dan biaya ringan. Visi kedepannya akan terus berkembang, memerlukan penyempurnaan regulasi, menjadi model hukum acara perdata yang lebih baik. Putusan dan penetapan sementara bukan hanya merupakan teknik hukum acara, tetapi juga manifestasi prinsip keadilan yang tidak mengenal penulis justice, the election is justice denial. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.